Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, ketemu lagi nih bareng aku Aulia Zahra dan aku Kansana Zaya di acara Biskopaja, Bincang Seru Komunitas Pelajar Jakarta. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Pintar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Amin. Di siang hari ini Biskopaja akan mengangkat tema yaitu perjalanan menjadi seorang pramuka Garuda. Nah, kita nih di studio udah kedatangan nih sama kakak-kakak yang keren banget dari SMP 53 Jakarta. Halo kakak. Oh, keren-keren banget nih Kansa. Tapi kan kalau kita kan mungkin udah kenal ya sama kakaknya ini. Dan kayaknya Sobat Pintar di rumah nih harus banget nih kenalan sama kakak-kakak yang sangat-sangat menginspirasi ini. Boleh dong kakak? Boleh dong kakak dikenalin dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, perkenalkan nama saya Zildan Majidi Alzain sebagai Ketua OSIS SMPN 53. Hai kak. Halo. Oke, sekarang aku ya. Boleh. Halo Sobat Pintar, perkenalkan saya Muhammad Fikri Alfarizi sebagai Pramuka Garuda tahun 2023. Keren banget nih. Nah, aku aja nih dari baru perkenalan udah excited banget nih pengen dengerin Betul. pengalaman-pengalaman yang udah didapetin sama kakak-kakak di sini. Gimana Sobat Pintar di rumah? Iya nggak sih Sa? Oke. Iya. Gak usah kita basa-basi lagi. Kita langsung nanya-nanya boleh lah ya kak Boleh. ya? Ya, Boleh. Oke. Pertama aku mau nanya sama Kak Fikri dulu nih. Aku tuh dengar-dengar kakak itu tuh tertarik pramuka tuh dari sejak SD ya kak? Betul. Oh, terus sekarang kelas berapa kak? Sekarang kelas 9. Oh, berarti udah sekitar lebih dari 6 tahun ya kak Betul pramuka. banget. Apa sih kak yang pertama kali bikin kakak tertarik mau masuk pramuka? Oh iya, jadi di Pramuka itu kan ada kegiatan yang namanya kumpul bersama. Nah, jadi aku waktu kelas 4 itu ada untuk mengikuti lomba di SMP 121 Jakarta. Nah, aku tertarik karena banyak banget teman-teman aku yang ikut. Karena waktu masih SD mungkin ya kita masih ikut-ikut lah, ya kan. Ternyata setelah aku ikut itu ya menarik banget. Jadi aku lanjutkan sampai SMP sekarang. Sayangnya waktu kelas 5, kelas 6 itu kita terpending karena COVID-19. Oh iya benar-benar kelas 5, kelas 6 ya betul. Kayak COVID itu aduh. Berarti awalnya dari FOMO ya kak? Ngikutin temen. Betul, kita ikut-ikutan Tapi doang. lama-lama jadinya Ketagihan. Iya. Iya. Boleh lah. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak sama Kak Fikri. Aku tuh kan tadi kan yang kita dengar nih Kak, dan aku juga udah baca nih biodata Kakak. Kakak kan ikut pramuka itu dari SD ya? Betul. Nah, aku tuh penasaran banget pas Kakak nginjekin ke SMP. Aku tuh penasaran apa sih Kak tantangan terbesarnya pas Kakak tuh pertama kali ikut pramuka di SMP? Karena kan pasti beda dong Kak. Ya, itu beda banget karena kan waktu SD dan SMP tuh materinya lebih beda ya daripada SD. Nah, jadi pertama kali aku masuk SMP itu ada teman yang dari kakak kelas di SD sebelumnya itu mengajak aku untuk ikut pramuka. Kebetulan setelah aku masuk itu langsung ada lomba. Nah, jadi aku diajak sama kakak kelas aku, sekarang dia udah SMA. Nah, untuk ikut lomba itu. Terus kita ikut lomba ya baru banget pertama kali. Jadi baru masuk tanpa ada materi yang udah diperdalami. Jadi kita pakai materi seadanya. Jadi hasilnya kurang memuaskan lah. Karena baru-baru lah. Oke.
Wah, tadi kan kakak kan cerita tentang lomba ya kak. Betul. Lombanya tuh itu kan karena pertama kali dan mungkin materinya tuh kurang gitu ya kak. Betul. Pas terus kan kata kakak juga hasilnya tuh kurang memuaskan. Sebenarnya apa sih kak yang bikin kakak tuh masih semangat gitu untuk ikut lomba? Kan pertama kalinya tuh udah hasilnya kan kurang memuaskan. Kebanyakan orang kan mungkin akan bilang udah nggak mau, kapok gitu. Apa sih kak yang bikin kakak terus semangat untuk lanjut gitu kak? Ya, banyak banget ya yang trauma kadang karena kekalahan pertama ya. Jadi aku tuh punya motivasi untuk semangat berjuang untuk meraih yang lebih baik daripada pengalaman-pengalaman sebelumnya, supaya ngebuktiin kalau aku nih bisa, nggak gagal karena pengalaman sebelumnya. Jadi gitu. Oke, menarik. Berarti semangat juangnya kuat ya kak. Betul. Harus tidak putus asa. Heeh. Oke, boleh. Nah, aku mau nanya ke Kak Zildan Iya. sekarang. Kakak kan sebagai ketua OSIS ya, Kak? Iya. Nah, aku nih penasaran banget gimana kakak tuh punya peran untuk ngedukung kegiatan pramuka atau mungkin kegiatan sekolah-sekolah lainnya. Iya. Oh ya, untuk peran saya sebagai ketua OSIS untuk mendukung ekskul pramuka ataupun ekskul lainnya adalah mendukung, mensupport bagaimana cara ekskul pramuka yang bisa menaikkan dia menjadi pramuka Garuda seperti Kak Fikri ini. Jadi kita memfasilitasi adanya ekskul-ekskul yang ada di sekolah kita gitu. Oke. Kalau program-program spesifiknya ada nggak sih kak? Misalnya kayak setiap bulan tuh Iya. ada apa gitu untuk eskul gitu? Kalau misalnya program-program yang spesifik kita ada juga. Misalnya kalau kita tuh di eskul itu lagi ada lomba-lomba ya dan lain sebagainya. Kita akan mendorong, akan membantu bagaimana caranya eskul tersebut bisa memenangkan itu dengan hal yang baik gitu. Jadi eskul tersebut menang dengan piala yang banyak misalnya gitu. Oke. Berarti Kak Zildan juga sebagai ketua OSIS mensupport banget ya, Ul. betul, sangat suportif. Iya. Oke. Tapi kalau menurut Kak Zildan nih ya, Iya. apa sih yang membedakan anak yang ikut pramuka sama yang gak ikut pramuka? Nah, kalau misalnya kita melihat anak yang tidak ikut dan tidak ikut, kita bisa lihat dari jati diri dia sendiri. Jikalau dia tidak mengikuti ekskul pramuka ataupun kegiatan pramuka, itu kita bisa lihat bagaimana cara dia memimpin, bagaimana cara dia berinteraksi dengan teman-temannya. Dan jikalau dia mengikuti pramuka, otomatis dia mempunyai pengalaman yang sangat banyak berada di outdoor atau di luar dari lingkungan sekolah seperti itu. Nah, untuk yang tidak mengikuti pramuka, kita juga bisa melihat dari jati dirinya dia juga. Nah, untuk melihatnya, kita lihat dari kepemimpinannya. Jadi dari kepemimpinannya itu bisa kita lihat bagaimana dia tidak mengikuti pramuka gitu. Berarti mungkin bisa dilihat dari gimana jiwa kepemimpinannya ya, Kak. Iya, betul. Oke. Benar. Keren banget sih jujur, Ul. Benar, ini agak soalnya aku juga kadang tuh suka nggak notice gitu loh, Sa. Harus teliti emang ya orang. Benar. Nah, tadi kan Kak Fikri sempat bilang dan aku juga sempat cari tahu nih tentang Kak Fikri. Ya. Kalau misalkan kakak tuh pernah ikut Jambore Jakarta Utara. Betul. Nah, gimana sih Kak? Apa experience nih yang kakak dapet dan apa sih yang paling berkesan gitu loh Kak? Oh ya, jadi setelah aku ikut lomba itu, kegiatan kedua aku di luar sekolah untuk kegiatan pramuka, dia adalah Jambore cabang Jakarta Utara. Nah, di situ aku juga lumayan banyak dapat pengalaman-pengalaman, materi-materi yang sebelumnya aku belum dapat di lomba-lomba itu atau di kegiatan-kegiatan sebelumnya. Karena ini yang mengajarkan langsung adalah orang-orang dari cabang Jakarta Utaranya langsung. Nah, di situ juga kita kemah-kemah dari Jumat sampai Minggu. Bahkan malam-malamnya kita dapat hujan deras ya, itu sangat mengesankan sekali. Kalau aku pernahnya kemahnya perjusa. Kalau kakak kan perjusami. Betul. Oke, seru tuh kayaknya tuh 3 hari. 3 hari Kak. Nah terus itu Capek banget. selama di sana tuh gimana tuh Kak? Ya benar-benar capek karena kan kita di sana kegiatannya full, benar-benar nggak ada jedanya sama sekali. Karena kan kalau misalnya kita pakai jeda, pasti anak-anak pada keluyuran kemana-mana. Betul. Oke.
Terus setelah dari Jambor itu kan kakak sekarang udah Pramuka Garuda ya kak. Mm. Keren banget nih sebelumnya ya. Aku udah sering banget nih dikasih tahu sama pembinanya, kalian tuh ikut Pramuka Garuda gini gini gini. Untuk melihat seorang Pramuka Garuda langsung tuh kayak terkesima gitu. Iya kan, keren banget. Jadi aku tuh sebenarnya tuh kepo. Sebenarnya Pramuka Garuda tuh kayak apa sih kak? Pas di Pramuka Garudanya kakak tuh ngapain aja? Terus orang-orangnya tuh kayak gimana gitu? Boleh diceritakan sedikit? Oke, jadi Pramuka Garuda itu hitungannya adalah tingkatan tertinggi di pramuka pelajar. Ya, jadi setelah kita mencapai tingkatan terap, yang namanya terap di bagian tangan kita ini, itu kita bisa mengikuti Pramuka Garuda. Itu seleksi ketat dari tingkat keluaran atau tingkat kecamatan hingga ke tingkat selanjutnya. Wah keren banget nih. Tapi aku tuh bener-bener kepo banget sebenarnya tuh selama di sana tuh kakak ngapain aja sih kak? Nah, di sana itu kita benar-benar dites dari pengetahuan, dari skill dan segala macam. Kita benar-benar dites apa yang udah kita dapat. Karena kalau misalnya kita udah menjadi Pramuka Garuda tapi kita nggak punya skill atau pengetahuan apa-apa, ya percuma juga kan. Karena kan ini adalah penampilan kita. Apa yang kita dapat, kita juga harus mengeluarkannya atau memberikan kepada yang lain. Oke, berarti semuanya tergantung skill. Betul. Keren banget nih Sa, karena aku tuh jujur kalau pramuka tuh ya yang mendasar-mendasar aja Iya. gitu ya. Kadang-kadang ngiket tali aja tuh masih salah gitu. Masih dulu kak ini bener gak? Atau semapur gitu harusnya A jadi C. Iya. Kebalik. Nah itu ya sih keren banget. Keren banget sih jujur. Karena yang kayak tadi Aulia bilang itu tuh benar-benar kita butuh teliti banget kan. Betul. Nah, aku nih kepo banget kak. Pas kakak ikut Pramuka Garuda kan itu pasti yang kayak tadi kakak bilang kakak melewati seleksi duluan kak. Betul. Dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. Betul. Nah, apa sih kak tantangan yang bener-bener tuh kayak, aduh ini kayaknya berat banget nih. Oke, tantangan paling berat ya. terbesar kak. Itu kita dari awal kita harus mempersiapkan berkas-berkas yang sertifikat-sertifikat yang udah kita dapat. Terus kita harus benar-benar ditata rapi dan di fotokopi sampai 3 rangkap. Itu kita harus susun juga dari map pertama sampai map ketiga. Karena kan map itu akan diberikan map pertama akan diberikan ke kecamatan. Map kedua akan diberikan ke wali kota. Nanti selanjutnya bakal diproses sampai nasional. Jadi itu paling susah dah. Kita paling lama itu kita sampai malam gitu gitunya. Sampai malam kan nyiapin Iya berkas. benar. Wah, itu nyiapin berkasnya apa aja kak kalau boleh tahu itu? Itu berkas dari ada pengalaman-pengalaman kita, kegiatan-kegiatan kita, ada juga surat keterangan baik dari sekolah, dari orang tua, bahkan dari RT juga. Wow. Jadi kita benar-benar mempersiapkan itu semua lingkungan kita majuin semua. Wah, berarti itu harus mintanya ke banyak orang ya? Abis ngajuin ke ini, ngajuin ke ini, kayak Iya, ini. Iya. Wah, itu kalau keteteran gak sih kak kalau kayak gitu? Wah, keteteran banget. Apalagi kalau udah di H-1 kita seleksi. Itu kita pasti udah mempersiapkan apa, ini kurang apa. Bahkan kalau misalnya kita belum dapat surat keterangan baik dari misalnya satu pihak, itu kita harus benar-benar kejar orang itu buat ngasih surat keterangan baiknya. Wah. Tapi ini bener-bener challenging banget ya Ul. betul. Ngebayangin ngejar orang buat Iya, surat. ngejar orang. Ngejar minta tanda tangan. Wah, udah kayak ngejar artis ya. Oke. Kalau gitu kan tadi kan kakak cerita kalau mau masuk Pramuka Garuda itu perlu banyak banget skill nih gitu, nggak cuma pengalaman aja gitu. Boleh nggak aku tahu apa aja sih skill yang paling penting atau paling utama banget nih untuk dipelajari dan dikuasai buat jadi Pramuka Garuda? Oke, paling penting itu ya benar tadi yang kata Zildan, dari pramuka itu kita harus ada sikap kepemimpinan. Karena di Pramuka Garuda itu adalah tingkatan tertinggi. Nah, kita juga harus menjadi pedoman untuk anggota-anggota lainnya. Karena kalau kita udah tingkatan tertinggi tapi kita nggak bisa memberikan pelajaran untuk teman-teman kita, jadi kita kayak kesannya orang yang sombong lah. Kita nggak bisa ngasih kepemimpinan kita kepada teman-teman kita. Oh, oke. Jadi harus humble. Betul. Humble dan mau berbagi ilmu. Oke. Nah, dari Kak Zildan sendiri, gimana nih pendapat kakak nih kan kita udah lihat Kak Fikri yang bisa nih Kak jadi Pramuka Garuda. Nah, pendapat kakak tuh gimana udah ngelihat pencapaian Kak Fikri yang kayak sekarang? Wah, menurut saya nih ya, itu adalah pencapaian tertinggi, pencapaian terbesar dalam kepemimpinan pramuka.
Nah, dalam pencapaian itu adalah suatu pengabdian yang dimana pengabdian itu yang akan terus tersampaikan atau terjerumus ke dalam masa depan beliau. Oh, Gitu. Oke, berarti sangat-sangat keren. Sama kayak Iya, kita ya. iya, keren. Wah, keren. Oke. Kalau misalnya Kak Zildan sendiri pernah ngelihat gak sih mungkin ada perbedaan di Kak Fikri itu kayak sebelum jadi Pramuka Garuda tuh misalnya Kak Fikri suka jajannya banyak gitu terus kalau sekarang tuh berkurang gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Ada, Apa tuh? ada. Sebelum dia menjadi Pramuka Garuda, itu dia, kayaknya ini banget lah, apa sih, enak banget gitu untuk diajak main di gimana gitu. Nah, setelah menjadi Pramuka Garuda, dia ini menjadi sangat gagah gitu. Kepemimpinannya ya gitu. Superman. Iya, Superman, iya. Jadi kepemimpinannya lebih terlihat gitu, lebih terlihat. Lebih berwibawa Iya, gitu ya. lebih berwibawa, Oke, betul. oke. Nah, kakak nih gimana ngedukung siswa buat jadi Pramuka Garuda juga kayak Kak Fikri? Jadi kan banyak nih Kak siswa-siswa yang mungkin nih terinspirasi kayak kayaknya seru juga ya kalau misalkan kita nih ikut jadi Pramuka Garuda, ikut eskul Pramuka. Nah, itu kan pasti nih Kak ada proses-prosesnya kan. Iya. Nggak bisa dong kita langsung jadi Pramuka Garuda kayak Kak Fikri. Tuh. Nah, terus gimana cara kakak nih buat ngedukung supaya siswa-siswi lain tuh punya prestasi yang sama juga kayak Kak Fikri? Nah, ada tuh Kak, pernah saya punya teman. Jadi sebelum itu dia tidak mengikuti pramuka Kak. Nah, dia tidak mengikuti pramuka. Di saat dia mengikuti pramuka wajib waktu belum dihapuskan ya pramuka wajib itu dia dia terkesan banget bagaimananya dia terkesan untuk mendapatkan penggalan-penggalan dan menjadi Pramuka Garuda. Nah, pada suatu saat dia masuklah pramuka gitu. Jadi masuk pramuka, dia langsung kepincut untuk mengikuti Pramuka Garuda. Tapi sayangnya dia terhambat oleh umur. Nah, dalam dukungan saya adalah mensupport dia atau menyemangatkan dia. Karena di Pramuka Garuda itu kan bukan hanya di penggalang, ya kan. Ada di penagak juga. Jadi saya mensupport dia untuk memberi dukungan bagaimana dia bersemangat untuk menjadi seorang Pramuka Garuda di tingkatan lanjut seperti penegak gitu. Oke. Berarti terus menyemangati sampai bisa dapet gitu sampai ya. bisa dapet pokoknya. Oke. Jadi walaupun gak sekarang mungkin Iya, nanti bakal dapet. bakal Oke. mungkin belum rezekinya gitu. Oke. Kalau misalnya Kak Fikri nih, kan tadi tuh udah cerita tuh kalau misalnya proses seleksinya tuh baru mau ngumpulin berkas aja tuh ya, udah susah banget gitu. Betul. Udah harus ngejar-ngejar orang, Iya. Ngejar-ngejar artis kan? Tapi kalau misalnya selama proses seleksinya nih dari awal sampai akhirnya kakak keterima, itu apa sih kayak paling terkesan? Mungkin ada ada suatu proses yang kakak tuh ngerasa sampai sekarang tuh kayak wah gitu loh. Oh iya, jadi di proses Pramuka Garuda seleksi itu kita benar-benar dites apa yang kita dapatkan di baju kita, di apa yang udah kita dapatkan di skill-skill kita. Benar-benar dites. Jadi misalnya dari yang ada di baju-baju kita ini itu bakal dites sama pengujinya dari tingkat seleksi dari kecamatan sampai ke Jakarta Utara itu bakal dites terus. Ini itu yang di baju itu apa Kak? Yang Iya, Kak. tempelan-tempelan itu? Oh ya, ini namanya selempang atau ini bisa dibilang tanda kecakapan khusus. Jadi misalnya kita punya skill yang di luar pramuka, kita bisa taruh badge ini di selempang. Karena kan tadinya di sini ini adalah yang wajib kita bisa, dan di sini yang mungkin udah lebihnya. Karena kan kalau taruh sini nggak muat ya kepenuhan. Jadi satu lengan isinya bed semua. Nah Kak, buat Kak Fikri nih, kan tadi aja nih aku dengernya pas kakak itu ngumpulin berkas buat ikut ke Pramuka Garuda aja, buat seleksi Pramuka Garuda itu udah susah banget kan Kak? Betul. Nah, pasti dong Kak di balik itu semua kakak juga punya motivasi yang besar banget supaya Punya wah banget. harus banget nih bisa jadi Pramuka Garuda. Nah, motivasinya itu apa Kak yang bikin tuh kakak tetap kekeh gitu loh Kak, tetap berusaha, tetap berjuang buat bisa jadi Pramuka Garuda?
Ya karena dari aku kelas 7 itu udah pengen banget buat ikut Pramuka Garuda karena kan wah keren banget nih kakak-kakak yang udah dapat Pramuka Garuda. Jadi aku tuh pengen banget. Jadi aku minta pembina aku, "Kak, aku pengen Kak menjadi Pramuka Garuda." Jadi dites lah segala macam, diasah skillnya dari ikut lomba-lomba hingga kegiatan latihan di sekolah. Itu aku benar-benar pengen karena ngeliatnya keren dan itu juga bisa buat prestasi masuk ke sekolah selanjutnya. Oke. Berarti kan kakak tuh banyak melatih skill-skill gitu ya kak. Mungkin beberapa juga ada nih yang kakak pakai gitu kan ya bednya. Boleh dong kak ceritain mungkin 1 atau 2 gitu yang paling berkesan skill atau bed kakak yang paling berkesan tuh yang mana sih? Yang paling berkesan itu waktu aku mungkin pernah dites sama pembina aku untuk kita ada suatu skill. Seingat aku tuh kita pernah ikut PBB atau baris berbaris. Baris berbaris. Nah itu kan ada di luar pramuka tapi ikut dalam suatu organisasi pramuka. Karena kan ada di Paskibra juga kan. Jadi pramuka itu juga nggak semuanya benar-benar dari pramuka khusus gitu ya. Jadi ada yang dari Paskibra, dari PMR segala macam gitu masuk ke pramuka juga. Oke. Ini aku soalnya ngeliatinnya tuh kayak banyak banget nih tanda-tandanya. Aku juga menarik nih makanya dari tadi tuh sambil ngeliatin gitu. Ini apa Salfok apa ya? Betul, salfok sedikit karena banyak dan warna-warni gitu. Warna-warni. Warna-warni jadi bajunya lucu. Kayaknya nih aku kalau misalnya jadi pramuka, kalau seriusin pramuka ya sampai Pramuka Garuda kayaknya aku ngumpulin biar bajunya bagus. Tertarik biar bajunya bagus. Oke. Kalau misalnya Kak Fikri nih, setelah jadi Pramuka Garuda, ada nggak sih Kak tanggung jawab baru yang Kakak rasain pas udah masuk ke Pramuka Garuda? Mungkin Kakak ada tanggung jawab baru misalnya jadi pemimpin regunya tuh lebih berat gitu atau gimana gitu Kak, ada nggak? Oke, jadi sebelum aku masuk ke Pramuka Garuda juga aku udah pernah memimpin eskul pramukanya. Jadi aku jadi ketua eskul pramuka dan aku setelah jadi Pramuka Garuda menjadi kayak lebih wajib gitu aku memimpin teman-teman aku untuk termotivasi agar menjadi Pramuka Garuda juga. Aku juga punya kewajiban ngajarin adik-adik aku untuk kayak mereka tahu lah ilmu-ilmu untuk mendapatkan Pramuka Garuda. Oke. Berarti sekarang tuh kewajibannya adalah mendidik adik-adik. Betul. Lucu banget. Berarti sekarang Kakak pembina ya? Belum pembina. Maksudnya dari tingkatan yang paling tinggi, maksudnya kelas 9 ngajarin adik-adik yang kelas 7, kelas 8. Tapi itu aja tuh keren banget Betul. Kita sih dari tadi ini udah ngomongin Pramuka Garuda ya. Tapi aku tuh kepo. Sama aku Aku juga tuh kepo banget. pengen acara itu sebenarnya kayak apa sih? Kegiatannya itu kayak Betul. gimana? Pengen ngeliat langsung dan ternyata denger nih ada yang berbisik-bisik. Kita tuh udah ada PPT. Nah, isinya dokumentasi. Oke. Kita langsung lihat aja nih. Tolong dong Kak. Mana nih? Jeng jeng jeng. PPT-nya Kak. Oke. Jadi sambil kita nunggu sebentar nih kan kalau misalnya dokumentasi kan itu ya kita walaupun aku masih kepo nih ya agak kalau boleh nggak sih Kak ceritain aja sedikit gitu tentang kayak misalnya di sana tuh Kakak ngapain aja kegiatan-kegiatan spesifik gitu kayak misalnya ada perkemahan di sini atau ada ketemu seseorang gitu boleh Kak diceritain? Ya, jadi di seleksi Pramuka Garuda itu kita bukan sekedar tes, kita juga ketemu teman-teman dari sekolah lain, kita bisa kenalan sama teman-teman dari sekolah lain. Bahkan kita kadang ada tamu spesial dari kecamatan atau dari wali kota Jakarta Utara. Jadi kita dapat ilmu yang lebih banyak lah setidaknya kalau misalnya ada tamu yang spesial gitu kan. Berarti Kak sebenarnya pengalaman Kakak tuh di Pramuka bener seru dan banyak banget ya Ul? Betul. Kebetulan kalau misalnya aku boleh nanya, Kakak udah pernah ke itu belum ke kancah internasional? Mungkin ketemu Pramuka Garuda dari negara lain. Oh, kalau itu masih belum. Oke, nggak apa-apa. Nggak Nanti apa-apa, Kak. pasti ke depannya. Betul. Iya, Ke nanti depannya. aku harus lihat ini. Ini kita harus nyari-nyari gitu kan. Nanti ada IG-nya nggak sih Kak? Ada dong. Oh, nanti kita harus follow nih biar tahu gitu kan. Pokoknya nanti mendadak udah Biar ketemu kita siapa kepo gitu. Biar kepo-kepo gitu kan. Tapi ini deh Kak, ada nggak sih orang yang Kakak tuh ketemu selama Pramuka Garuda yang sampai sekarang tuh Kakak masih terkesan gitu? Mungkin ada sesuatu perkataan dari beliau yang bikin Kakak tuh sampai sekarang masih kayak oh iya gitu, yang Kakak tuh masih berpegang teguh kepada perkataannya gitu, atau seseorang yang sangat menginspirasi Kakak gitu, ada nggak Kak?
Yang sangat menginspirasi ya paling dari ketua-ketua di wali kota, ketua gerakan pramuka di wali kota, itu ya kita kayak pengen banget gitu memimpin gerakan pramuka versi wali kota yang biasanya udah memimpin gerakan pramuka versi sekolah, jadi kepengen gitu kan jadi pemimpin untuk di wilayah lebih luas lagi. Oh, oke. Nah sekarang nih aku mau nanya ke Kak Zilda. Ya. Kakak kan sebagai ketua OSIS nih Kak, yang dimana di situ kan kakak juga memiliki jiwa kepemimpinan dong harusnya. Nah ada nggak sih Kak nilai-nilai pramuka yang bisa dipakai di kepemimpinan OSIS? Ada itu. Ada. Nah, untuk nilai-nilainya adalah seperti bekerja sama. Bekerja sama. Dalam yang dikatakan tadi oleh Kak Fikri adalah PBB. PBB itu kan adalah kekompakan dan kerjasama antar suatu rekan dan tim. Nah, itu adalah suatu nilai-nilai yang terkandung dalam kepemimpinan OSIS juga. Jadi kan OSIS itu kan organisasi. Jadi kan kita harus bekerja sama sesama antar siswa, rekan ataupun tim. Gitu. Oke, berarti sangat berat dinilai kerjasama gitu Iya. ya, gotong royong gitu. Oke. Terus kalau menurut Kak Zildan sendiri nih, gimana sih caranya OSIS dan pramuka tuh bisa bekerja sama untuk kegiatan sekolah? Misalnya mengadakan lomba dari OSIS untuk jenis-jenis apa sih acara-acara yang ada di pramuka gitu, kayak misalnya mungkin lomba PBB atau lomba semapur gitu. Ada nggak sih Kak? Ada. Nah, untuk kolaborasi kita sebut ya. Kolaborasi tersebut seperti misalnya pada saat MPLS. MPLS itu kan kita ada demos juga kan. Demos itu terdapat demos eskul pramuka juga. Nah, juga ada kita untuk bekerja bakti bersama dengan eskul pramuka. Mungkin untuk mengikat tali persaudaraan antara OSIS dan pramuka, terjalinnya suatu kerjasama yang makin erat gitu. Oke, jadi biar makin solid gitu Iya, ya. makin Oke, solid. makin solid. Solid banget nih. Oke, jadi aku udah denger nih dari tim aku, dari tim kita. Dari tim kita ternyata Udah tuh ada nih PPT-nya ada nih. PPT-nya guys. Oke. Berarti langsung aja nih Soalnya kita udah lihat. kepo banget aku. Betul. Oke. Perjalanan menjadi seorang pramuka Garuda. Oke. Wah, apa nih, Kak? Seleksi ya. tingkat kuartir ranting kecamatan. Bisa Itu dijelasin seleksi dulu Kak dari yang pertama. ini? Sorry, itu seleksi kedua. Pertama seharusnya kita ada seleksi di sekolah, karena kita harus diseleksi sama pembina kita untuk keluar ke kecamatan. Karena kan kalau misalnya kita belum ada bekal untuk ke kecamatan, pasti kan kita kayak kurang aja gitu kan. Nah, itu jadi seleksi kedua di tingkat kuartir ranting atau di tingkat kecamatan. Nah, itu di foto kedua ada persiapan menuju Pramuka Garuda. Nah, itu dia. Kita mempersiapkan berkas-berkasnya tuh. Itu di sekolah kita mempersiapkan sampai malam. Untungnya difasilitasi oleh sekolah. Itu udah sampai kelihatan tuh kertas-kertasnya di Iya, mana-mana. itu kertasnya udah berantakan banget tuh. Udah yang penting dapet gitu kan. Aduh. Oke, next. Wah, apa ini? Apa nih Kak? Nah, ini seleksi Jakarta tingkat Utara. kuartir cabang atau di Jakarta Utara. Itu aku foto sama teman-teman aku yang seangkatan untuk mengikuti Pramuka Garuda. Kebetulan ada 7 orang waktu itu di angkatan aku. Nah, itu juga aku foto bersama Ketua Kuartir Ranting Cilincing, dan juga dia adalah andalan di yang sebelah kiri. Jadi mereka yang suami istri itu sebelah kanan, sebelah kirinya adalah andalan Pramuka Siaga untuk anak-anak yang kelas 1 sampai kelas 3. Itu dia yang maksudnya seniornya lah, paling tinggi gitu loh. Oh, seniornya yang kelas 1 sampai kelas 3. Betul, seniornya, pembina seniornya. Oke, ini kalau yang sebelah kanan ini Sebelah apa? kanan nih? apa Nah, nih Kak? sebelah kanan ini udah di fase pelantikan. Jadi pelantikan ini kita ada yang simbolis, jadi nanti dilantiknya oleh Wali Kota Jakarta Utara. Nah, untuk semuanya, karena kan di satu wilayah itu kan banyak banget ya, sampai ratusan ya. Nggak mungkin kan dikalungin satu persatu. Jadi kita Pramuka Jakarta Utara itu mengundang orang tua untuk menyematkan kalungnya kepada anaknya masing-masing. Oh. Jadi peran orang tua itu penting banget ya.
Oke, masih ada nggak nih? Lanjut. Masih ada. Wah, Nah, ini apa after pelantikan. Keren banget ini. Kita foto bertujuh ya. Fotonya sangat cool. Ini kalau yang sebelah kanan ini, Nah, itu yang sebelah kanan campuran tuh dari semua sekolah. Pramuka Garuda Jakarta Utara 2023. Itu dari SD sampai SMP juga ada. Berarti rame banget ya Kak? Ramai banget. ya itu kelihatan tuh rame banget. Rame banget. Itu kalau lihat ke belakang tuh kepalanya semakin kecil. Iya. Oke, lanjut. Masih ada nggak nih? Oh, udah. Oke. Aku mau itu tuh kalung yang disematkan itu yang ini ya Kak ya, yang Iya, ada di depan betul. ini. Oh. Oke, keren banget nih. Kita bisa lihat langsung ya. Masih sangat terkesima gitu. Kayak keren banget bisa pramuka tuh ternyata segede itu ya komunitasnya, bener deh. Betul. Kalau misalnya ngeliatin tuh tadi kan fotonya tuh yang angkatan 2023 aja udah Sebanyak sebanyak itu. apa, betul. Nggak kebayang yang sepanjang masanya sebanyak Wah. apa. Wah. Ini kayaknya kalau misalnya dikumpulin bisa jadi satu negara. Negara baru tuh ya. Oke. Nah, aku mau nanya ke Kak Fikri, Kakak nih ada niatan gak sih Kak buat ngelanjutin kepramukaan Kakak nih di SMA atau bahkan seterusnya? Karena kan kita lagi Kakak SMA kan. Betul. Ada gak nih Kak, Kakak tuh niatan buat terus meningkatkan skill Kakak dalam kepramukaan sampai Kakak SMA atau bahkan seterusnya? Jadi nanti di SMA itu aku benar-benar pengen lanjutin banget. Karena kan nanti kita waktu SMA itu bakal diulang lagi. Kita yang bajunya udah penuh begini akan diulang lagi. Karena kan dari SD, SMP, SMA itu bajunya akan berbeda-beda. Jadi nanti di SMA aku akan mulai kembali, akan mencari ilmu lagi, mendalami ilmu lagi. Ya semoga lah dapat Pramuka Garuda lagi di SMA. Amin. Amin 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 amin. Aku juga pengen ngelanjutin pembina aku dan meneruskan ilmu-ilmu yang udah aku dapat ke adik-adik aku. Ada niatan gak Kak mungkin abis lulus SMP gitu nanti balik lagi buat jadi pembina gitu, ada gak Kak? Jadi Ya, pelatih gitu mungkin? Ada lah, mungkin kita bakal ngebina di sekolah aku yang lama di SMP 53 atau mungkin bakal di sekolah lain-lain gitu. Oke. Wah berarti kalau misalnya SMA nanti baju bersih lagi Kak? Bersih lagi. Dari awal lagi. Bersih lagi dari awal lagi. udah ngumpulin gitu kan Ngumpulin pas banyak. udah lulus. Wer. Tapi enaknya bisa dipajang-pajang kayak Iya. Betul sih. Iya. bagus banget. Bener-bener itu kalau misalnya dipajang tuh dicopot dulu Kak. Nggak usah, tinggal kita beli baju baru aja. Kirain mau dicopot Kalau ya, copotin capek kayaknya. Iya, soalnya banyak banget Banyak ya. banget. Banyak banget. Oke. Kayaknya kalau misalnya gitu, mungkin baju aku bakal aku gantung deh. Aku Betul. masukin apa sih namanya tuh frame. Gantung di tembok. Jadi museum kecil-kecilan. Iya. Nanti ada apa gitu. Oke. Kalau misalnya Kak Fikri nih, aku tuh pengen nanya. Ini agak pertanyaan fun-fun aja ya. Fun. Kalau kakak tuh pendapatnya gimana sih tentang lagu-lagu pramuka yang saat ini gitu? Lagu-lagu pramuka saat ini ya masih belum ada update yang terbaru ya, tapi ya lebih kekinian lah. Setidaknya ada yang iramanya lebih menarik dari seperti lagu-lagu yang sekarang. Lagu-lagu yang lain selain lagu pramuka kan ada irama-irama yang seperti viralnya jedak-jeduk gitulah. Jadi lebih asik untuk didengar, lebih asik juga untuk dilakukan untuk senam mungkin. Mungkin kalau misalnya diasikin lagi nanti jadi Velocity. Betul. Nanti takut banget mendadak Velocity ya pakai lagu pramuka. Oke. Bentar. Kalau misalnya dari Kak Zildan nih. Ya. Sebagai ketua OSIS, Ya. apa sih pesan kakak buat teman-teman di sekolah tentang pentingnya ikut pramuka? Adakah mungkin suatu hal tuh yang kakak pengen ngedorong nih buat teman-teman kakak tuh buat nyadarin kayak ini loh pentingnya masuk pramuka gitu? Ya. Nah, ada Kak. Jadi pentingnya masuk pramuka, aku mendorong teman-teman aku untuk menunjukkan kepribadian beliau, kepribadian teman-teman aku. Jadi kepribadian teman-teman aku ini terlihat lebih luas. Dan juga kepemimpinan teman-teman aku ini bisa terlihat lebih dalam. Jadi jikalau misalnya ada yang tidak ikut pramuka, kita juga nggak bisa memaksakan. Tapi aku berharap teman-teman aku ini mau ikut pramuka seperti itu. Oke, berarti sangat-sangat penting ya. Ya, penting banget untuk kepake di luaran. Oke.
Nah, buat Kak Zildan nih Kak, kan kayak tadi kakak bilang penting banget nih buat temen-temen ikut pramuka. Ya, Nah, jadi nih menurut kakak apa sih Kak yang bikin tuh, kan pertama nih kayak tadi kita udah bahas dari jiwa kepemimpinan, terus cara mereka bekerja sama, Iya. dan cara-cara mereka buat ngejalanin itu di kehidupan sehari-hari. nah, untuk menjalani kehidupan sehari-harinya seperti kita yang tadi dikatakan bekerja sama. Kita bekerja sama juga di lingkungan, bekerja sama di masyarakat, dan juga menunjukkan jiwa kepemimpinan beliau atau teman-teman saya ini untuk menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang ada di wilayah kami gitu. Misalnya RT, RW itu kan bisa juga. Jadi jikalau kita ikut pramuka itu bisa terlihat lebih luas dan bisa mungkin menaikkan lagi kepemimpinan beliau untuk menjadi seorang presiden gitu. Jadi kalau misalnya nggak ikut pramuka kita juga nggak ada pengalaman nih gitu. Dan dari pramuka juga mungkin kita bisa ketemu sama orang-orang yang keren-keren banget gitu Iya, ya. betul. Bikin tuh motivasi kita jadi nambah gitu. Iya. Betul, betul. Ya sayang banget nih Sobat Pintar di rumah dan kakak-kakak yang ada di studio. Kita nih udah di penghujung acara Kak. Padahal tuh sebenarnya aku Sedih masih banget. excited banget buat ngomong sama kakak-kakak ini kan. Betul. Abis ini kita harus ngobrol lagi. Abis ini Wajib. Mungkin untuk terakhirnya nih, untuk kita menutup aja, aku boleh minta kesan, pesan, mungkin harapan buat Sobat Pintar di rumah. iya motivasi ya Ul. Betul, mungkin kata-kata hari ini gitu. Boleh. Jawa dulu boleh? Boleh Zildan dulu. Oke. Untuk kata-kata hari ini, Hey. asik. Pesan saya adalah marilah ikut suatu organisasi ataupun seperti pramuka ini. Karena dalam pramuka ini kita bisa belajar bagaimana kita melihat kepribadian kita di masyarakat, di lingkungan, dan di mana saja. Karena dalam mengikuti pramuka ini sangat penting bagi lingkungan kita sehari-hari gitu. Itu pesan saya, dan harapan saya untuk teman-teman Sobat Pintar adalah terus semangat untuk berlatih mengajar ataupun belajar ilmu pramuka ataupun organisasi-organisasi yang ada di sekolah gitu. Oke, wah keren banget nih kata-kata hari ini, mantap. Coba Fikri. Oke, jadi pesan kesan aku ya tadi udah banyak disampaikan oleh Zildan. Untuk teman-teman Sobat Pintar di rumah, untuk semangat belajar dan jangan pantang menyerah. Karena kegagalan bukanlah suatu pencapaian terakhir, karena kalian bisa berusaha kembali dan bangkit kembali supaya kalian lebih baik lagi dari kegagalan sebelumnya. jadi kayak lagu hi-fi. Jatuh bangkit kembali. Betul. Oke Kak, makasih banget kakak-kakak yang udah meluangkan waktunya buat sharing pengalamannya ke kita, ke Sobat Pintar di rumah, yang bener-bener tuh memotivasi banget buat kita tuh berubah jadi lebih baik gitu loh Ul. Betul. Oke. Kalau buat Sobat Pintar yang mau juga jadi bintang tamu di Biskop aja, kalian bisa menghubungi 0877 3996 2161. Sekali lagi 0877 3996 2161. Atau kalian juga bisa follow IG @dolanpodcast dan Jack Distik TV. Dan jangan lupa subscribe channel Jack Distik TV dan Dulan Podcast. Akhirnya kami berdua pamit undur diri. Aku Aulia Zahra Dan aku Kansana Zaya. beserta seluruh tim yang bertugas pada siang hari ini pamit undur diri. Sampai ketemu di Biskop aja, bincang seluruh komunitas pelajar Jakarta. Dadah.